Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di proses komunikasi. Kali ini kita akan melanjutkan dari video sebelumnya yang kemarin kita membahas tentang bahwa proses komunikasi itu dimulai dari komunikator, kemudian ada proses encoding atau pembuatan atau pengkreatan pesan, kemudian ada pesan itu sendiri. Yang unsur selanjutnya, unsur keempat adalah unsur medium. Medium di sini adalah unsur perantara atau unsur media yang kemudian digunakan oleh komunikator dalam menyampaikan informasi atau pesan yang dibuatnya kepada komunikan tentunya. Nah, konteks medium di sini ada berbagai macam, teman-teman. Kalau orang mengatakan bahwa ketika kita melakukan tatap muka ya, ada yang mengatakan bahwa medium kita adalah udara, karena pesan yang kita sampaikan atau kita ucapkan melalui kata-kata ini akan dihantarkan oleh udara. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa mediumnya adalah medium interpersonal ya, karena berlangsung dua belah pihak dan komunikasi atau pesan yang terjadi tidak hanya berbentuk verbal saja, tapi juga ada body language yang menyertainya, ada simbol-simbol yang mungkin menyertai dari proses komunikasi interpersonal yang terjadi gitu teman-teman. Jadi untuk interpersonal biasanya dihantarkan melalui udara dan diterima oleh mata kita. Namun demikian ada konteks komunikasi antara dua orang yang kemudian dijembatani oleh beberapa media, misalnya seperti surat, seperti zaman dulu ada burung merpati ya teman-teman. Kalau zaman sekarang teman-teman bisa menggunakan telepon gitu ya, atau nanti kita akan berbicara banyak tentang media sebagai penghubung dua orang tapi menggunakan internet, itu media yang lain gitu ya. Tapi kalau kalian tahu media sebagai bentuk interpersonal bisa atau antar pribadi bisa menggunakan face to face medium ya, kemudian bisa menggunakan surat ya, kemudian bisa menggunakan sarana pos misalnya ataupun package ya, email mungkin, kemudian telepon ya. Tapi kemudian perlu diingat bahwa telepon kemudian email itu adalah medium yang kemudian menggunakan perantara dalam bentuk mesin ya, sehingga di sini ada beberapa scholar atau akademisi yang menganggapnya sebagai bentuk media atau komunikasi medium ya, yang menggunakan perantara namun ada campur tangan mesin. Seperti telepon kan punya ada perangkat komputernya, ada perangkat mesinnya di situ, sehingga dikenal dengan medium gitu. Kemudian ada yang namanya media atau medium kelompok ya. Untuk komunikasi kelompok biasanya mediumnya bisa berbentuk rapat ya. Kalau lebih besar bisa bentuknya seminar, atau bisa lebih besar lagi kapasitasnya itu adalah bentuknya conference gitu teman-teman. Kemudian untuk organisasi atau ini juga masih menggunakan sama rapat, kemudian medium pertemuan akbar kayak gitu ya. Itu adalah mediumnya. Kemudian ketika kita masuk ke medium yang selanjutnya, itu adalah ada selain media interpersonal, medium kelompok ya, tadi rapat, seminar. Kemudian ada yang namanya medium media massa ya. Kalau kalian kenal, media massa adalah media yang mampu menghantarkan pesan itu secara serentak ke berbagai pihak dengan luasan wilayah yang sangat luas. Kemudian dia juga menghantarkan pesan itu kepada khalayak yang berbeda karakteristiknya. Seperti misalnya kalian kenal televisi, radio, majalah ya, koran kayak gitu. Sehingga media massa itu dibagi menjadi 3 ya. Ada media audiovisual,
seperti televisi ya, kemudian media cetak atau seperti kalian tahu majalah, koran, tabloid atau leaflet ya. Kemudian ada media audio atau audiovisual. Audio. Audio adalah media yang menghantarkan suara atau yang kita kenal dengan radio ya. Tapi kemudian zaman sekarang teman-teman sering terbolak-balik apakah internet juga termasuk dalam media massa. Nah, ada beberapa argumen yang kemudian akademisi membicarakannya, teman-teman. Ada yang menganggap bahwa media internet ini adalah media massa terkini gitu. Tapi ada yang menganggap bahwa media internet ini adalah media baru yang benar-benar baru karena karakteristiknya sangat berbeda. Karena ketika kita lihat atau kita breakdown karakteristik dari media massa itu yang pertama kepemilikannya melembaga atau terlembaga. Yang memiliki media massa itu institusi atau suatu lembaga, misalnya kayak MNC Group, RCTI, dia kan punya lembaga institusi MNC. Kemudian nggak mungkin personal punya media massa ya, kayak misalnya media cetak juga demikian. Tapi kemudian kalau kita bandingkan dengan kepemilikan internet atau media baru, apakah kemudian hanya lembaga yang memilikinya? Tentu tidak. Kita pun warga biasa atau personal juga bisa memiliki atau menggapai media ini ya, internet ini. Kemudian yang kedua adalah secara komunikatornya atau pesan yang dibuat. Pesan yang dibuat di sini satu arah ya, karena hanya dibuat oleh lembaga tersebut, institusi tersebut, sehingga pesannya disampaikan satu arah. Tetapi kalau di media baru, pesannya itu tidak hanya bersifat satu arah, tapi juga seolah-olah itu mampu mendapatkan interaktivitas ya, mampu mendapatkan respon walaupun secara virtual ya, sehingga pesannya bisa berbentuk personal, pesan yang personal maupun yang formal. Tapi kalau media massa tadi pasti akan berbentuk formal, bentuknya pemberitaan kah, sinetron kah misalnya, atau konteks yang tidak terlalu personal, yang tidak bisa membahas detail mendalam gitu. Tapi kalau konteks internet, kita mampu berhubungan secara mendalam kepada orang tertentu atau pihak tertentu yang kita mau sasar gitu ya teman-teman ya. Kemudian secara proses tentu satu arah, dan yang di sini interaktif. Kemudian feedbacknya pending, jelas kalau di komunikasi massa. Tapi kalau di media baru atau internet interaktif ya, ada proses interaktif atau ada feedback yang kemudian tersampaikan oleh komunikannya, walaupun misalnya email bisa terbaca nanti gitu ya, ada beberapa saat jedanya. Tapi kemudian ketika misalnya personal seperti chat, seperti misalnya komunikasi kalian kirim Instagram, kemudian ada yang merespon seperti itu teman-teman, sehingga konteksnya bisa mendapatkan tanggapan. Tapi ketika kalian misalnya mau memprotes suatu sinetron atau misalnya mau memprotes adegan kekerasan dalam suatu program di televisi atau di koran gitu, kalian masih perlu jeda yang cukup panjang dan mengikuti proses dari administratif, misalnya birokrasi lembaga tersebut, sehingga dikatakan feedbacknya pending. Kemudian komunikasinya juga untuk komunikasi massa jelas mereka heterogen ya, heterogen saja, karena ada beberapa, misalnya kita tidak bisa membatasi siapakah target dari pesan kita ketika misalnya pesan itu sudah disampaikan ya, misalnya kayak koran pagi gitu ya, misalnya di depan headline-nya adalah kasus kekerasan gitu. Sebenarnya itu ditujukan untuk orang dewasa, tapi ketika ada anak-anak yang kemudian sudah mampu membaca atau melihat gambarnya gitu, itu bukan
itu pun juga diartikan bahwa segmentasinya atau dari segi usia, demografi, atau strata sosial ekonomi itu bermacam-macam ya teman-teman ya. Mungkin anak SD yang mampu membacanya, atau orang tua, atau anak muda gitu, sehingga kita tidak mampu mengendalikan siapa target kita. Tapi kalau di media baru kita bisa ngeset ya, walaupun pada akhirnya kita misalnya masih ada kesulitan ketika anak-anak bisa mengakses tontonan tertentu. Tapi misalnya pesan kita mau buat grup gitu ya, suatu grup di WhatsApp grup itu kita bisa setting gitu teman-teman. Jadi konteksnya komunikannya bisa heterogen ya, bisa tidak dibatasi tapi juga bisa terbatas gitu. Itu untuk proses atau media massa dan media baru. Sekian mungkin untuk media ya teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah konteks proses decoding ya. Proses decoding di sini adalah proses yang selanjutnya dari tadi yang kita sampaikan atau sebelumnya kita sampaikan adalah proses encoding, itu adalah proses pembuatan pesan atau pengkreatan pesan. Nah, di sini proses decoding adalah proses penerimaan atau pemaknaan atau penginterpretasian atau pemberian makna terhadap simbol-simbol atau pesan yang tadi di-create sedemikian rupa oleh komunikatornya ya, sehingga misalnya kalau ada beberapa akademisi kemudian yang mengatakan bahwa ketika proses decoding melalui telepon gitu ya, atau misalnya mesin komputer gitu ya, itu transmitternya akan mengubah kode-kode pesan dari saluran pengirim kepada transmitter, atau melalui transmitter kemudian di-decoding ya, di-decode gitu ya, diubah menjadi pesan yang kemudian mampu terbaca oleh komunikannya. Nah, itu secara mekanik ya. Tapi secara misalnya manusia yang mengalaminya, maka proses ini dinamakan dinamakan dalam proses pemaknaan ya, dimana kita akan mempengaruhi melalui yang namanya persepsi dan interpretasi. Itu adalah unsur ke tadi komunikator, kemudian encoding, kemudian pesan, kemudian media, dan decoding. Kemudian yang selanjutnya tadi adalah decoding juga diartikan sebagai proses persepsi atau interpretasi teman-teman, di mana dalam pemaknaan ini kita juga akan dipengaruhi oleh berbagai macam hal. Si komunikan akan juga dipengaruhi oleh sistem internal maupun sistem eksternal. Ada proses, ada misalnya konteks sosiokultural ya, misalnya kayak asal dia dari mana sih, agama dia seperti apa sih, bagaimana orang tuanya membesarkan dia, nilai-nilai yang dia terima semasa kecilnya, atau dalam by the time dia punya pengalaman apa yang kemudian mempengaruhinya ketika memaknai sesuatu. Itu juga memungkinkan decoding atau persepsi itu menghasilkan interpretasi yang bermacam-macam, sehingga diartikan bahwa banyak akademisi yang mengatakan bahwa komunikan itu aktif gitu teman-teman. Komunikan itu mampu memilah-milih dan memfilter pesan yang apakah dia ingin menerimanya ataukah ingin menolaknya, atau bahkan ingin menegosiasikannya dengan nilai-nilai atau pengalaman yang dia miliki atau dia anut. Seperti itu teman-teman. Sehingga proses decoding ini menjadi hal yang terpenting dalam, atau proses persepsi dan interpretasi ini menjadi proses yang terpenting dalam jalannya proses komunikasi ya. Tidak hanya karena pada akhirnya proses ini yang kemudian menentukan apakah komunikasi akan berjalan efektif atau tidak.
Demikian teman-teman untuk part yang kedua. Kita akan lanjut ke part yang ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.